Usulan DPR. Biasanya pada sebagian besar produk legislatif kita itu usulan pemerintah. Pasal 15 undang-undang sebelumnya itu disebutkan bahwa kementerian itu maksimal 34. Disebutkan. Tapi di pasal hasil revisi nanti kalau ini goal, kementerian dibentuk sesuai kebutuhan presiden. Zaman Soekarno ada kabinet 100 menteri, bukan mustahil 100, 200 menteri, 1000 menteri gitu. Nanti ada dirjen sayur lodeh, dirjen orek tempe. Kenapa? Karena ada kementerian makan siang gratis. Balik itu disetujui 9 partai, bos. Bahkan PKS setuju, yang biasanya berbeda setuju. Itu semua partai. Begitu kelakuannya. Jadi pertanyaan utama saya, apakah kalian masih percaya dengan partai itu? Sampai hari ini orang sekelas Bivitri Susanti, sekelas Refli Harun, yang kita sebut-sebut sebagai pakar hukum tata negara pun tidak tahu draftnya seperti apa. Kalau orang-orang yang benar, orang-orang soleh, orang-orang baik diam saja, maka kebatilan, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman akan semakin merajalela. Lanjut saja langsung ke Bang Edi Mulyadi untuk menyampaikan pandangannya. Ya, 10-15 menit ya maksimum ya. Iya. Kita nggak apa-apa lah, nanti sampai jam 12 masih cukup semua, jadi nanti tetap bisa menyampaikan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Para senior yang saya hormati, saya banggakan, Bang Egy, Buya Fikri, Ustadz, Bang Gajah Mada, dan teman lainnya ya, luar biasa, Masya Allah. Tempat pertama sebelah saya ini provokator utama Ahmad Hazinuddin. Kita kan diprovok terus ya, hampir tiap hari diingetin, jangan lupa acara besok dikirimin. Dahsyat. Semoga menjadi amal soleh ya di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin kita semua. Saudara sekalian, saya mau langsung saja. Ada beberapa isu penting dalam kaitan acara ini dengan apa yang terjadi beberapa hari terakhir ya. Yang terbaru adalah Balik Badan Legislatif DPR menyetujui rancangan revisi Undang-Undang Kementerian menjadi inisiasi DPR. Ya, ini penting. Saya sengaja cut garis bawahi, di bold, di garis bawahnya, di apalagi stabilo, inisiasi. Jadi usulan menteri, usulan DPR. Biasanya pada sebagian besar produk legislatif kita itu usulan pemerintah, sebagian besar. Tapi kali ini justru usulan DPR. Ini menjadi sangat penting karena apa? Di pasal ke-15 kalau nggak salah itu sebentar, saya biar akurat. Ini dia. Di pasal 15 undang-undang sebelumnya itu disebutkan bahwa kementerian itu maksimal 34. Disebutkan. Tapi di pasal hasil revisi nanti kalau ini goal, kementerian dibentuk sesuai kebutuhan presiden. Masya Allah. Apapun ya, suka-suka presiden. Masya Allah. Ini makanya saya garis bawahi disebut dengan inisiasi. Usulan DPR tuh bayangkan. Kepentingannya presiden ya. Judul bungkusnya sesuai kebutuhan presiden. Nanti kalau tadi zaman Soekarno ada kabinet 100 menteri, bukan mustahil 100, 200 menteri, 1000 menteri gitu. Kata presiden, loh aku butuhnya segitu kok, piye. Nah, nanti ada dirjen sayur lodeh, dirjen orek tempe. Kenapa? Karena ada kementerian makan siang gratis. Iya kan? Bisa jadi kan? Terserah presidennya dong. Kan begitu kan? Bisa jadi begitu kan? Nah, ini yang menjadi serunya di situ. Dan mohon maaf ya, kalau saya sangat keras terhadap partai ya,
itu memang tidak bisa tidak. Balik itu disetujui 9 partai, bos. 9 partai. Jangan cuma ngomong Golkar, PAN, dan gerombolannya saja di Koalisi Indonesia Maju itu, tapi juga termasuk PDIP yang digadang-gadang menjadi lokomotif oposisi paling tidak di parlemen. Paling tidak ya. Tapi juga ada PKB, ada karuan. Ada satu lagi sebelum PKB, Nasdem karuan. Bahkan PKS setuju. Harusnya enggak. Bahkan PKS setuju, yang biasanya berbeda setuju. Nah, ini kan tidak bisa tidak kita bisa terjemahkan bahwa ini adalah dalam rangka mengakomodasi gerombolan pemenang curang. Kombinasi terlalu bagus, jatah. Iya. Memberikan jatah alokasi jabatan kepada para gerombolan yang mau ikut memenangkan pertarungan secara curang, terstruktur, masif, dan Brutal. sistematif serta brutal. Dan Gila. Kalau ketemu Bang Eki tambah terus apa lagi nih, sedeng apa lagi ya. Jadi gitu. Bayangkan saudara sekalian, kan dengan digelembungkan kementerian terserap kebutuhan presiden, karena tidak, Mas, bagi dong Mas, saya mah kan udah bantu kemarin, saya mengerahkan abdesi. Mas, bantu dong, kemarin kan saya udah mengerahkan dirjen saya, menteri saya. Semua bisa kebagian, dan itu semua partai. Begitu kelakuannya. Jadi pertanyaan utama saya, apakah kalian masih percaya dengan partai itu? Kalau masih percaya juga. Ada ini kol-kolah. Partai. Kalau itu nggak gitu, Bang. Toko baju di toko ya, Mbak Jim Dal itu baju di toko jadinya. Lekut Bunjadin itu kalau bahasa kita baju di toko kan gitu kan, Mbak Jim. Abang kayak gini, selingan aja. Jadi gitu yang pertama ya. Ini tidak bisa tidak kita terjemahkan itu. Yang kedua, dalam setiap penyusunan atau revisi undang-undang itu ada namanya meaningful public participation, cia. bahasa cengkarengnya ada seperti itu. Bahasa kitanya zaman Majapahit zaman dulu. Ada partisipasi publik yang bermakna. Sekarang bagaimana bisa ada partisipasi publik apalagi bermakna? Sampai hari ini orang sekelas Bivitri Susanti, sekelas Refli Harun yang kita sebut-sebut sebagai pakar hukum tata negara pun tidak tahu draftnya seperti apa. Barang yang dibahas seperti apa. Gimana kita yang aktivis saya terutama dan teman-teman sebagiannya kan aktivis pinggiran jalan. Kalau beliau masih lumayan ada lawyernya kan, ada sidang-sidangnya di ruangan terhormat. Kalau saya kan nggak ada, kalaupun hadir di sidang juga. Jadi bagaimana ada partisipasi publik yang bermakna sehingga kita bisa beri masukan kritis dan sebagainya. Jadi bagaimana sejak zaman Joko Widodo ini semua peraturan perundangan itu disusun secara ugal-ugalan. Anda tahu yang namanya undang-undang IKN itu disusun dengan sangat cepat. Cuma 42 hari. Sangat cepat, 42 hari langsung goal dari mulai diajukan sampai disahkan. Belum pernah ada itu. Bagaimana sesuai kebutuhan kemauannya presiden. Dan ini revisi undang-undang kementerian ini muncul ketika Prabowo menyebut akan menambah jumlah kementerian yang dibocorkan oleh majalah Tempo Group sampai 40. Kalau teman kita Sagana Nenggolan dalam satu artikelnya bisa menyebut sampai 50. Bukan mustahil juga. Itu yang pertama ya yang kita kritisi. Makanya saya mendukung penuh langkah teman kita Ahmad Wazinuddin ini menggalang kita semua untuk menjadi semacam konsorsium kalau begitu ya. Apa namanya? Enggak, dengan konsorsium itu kita mengkritisi, Bang. Jadi enggak one man show satu-satu gitu, Bang. Ibarat dulu waktu kita masih sekolah SD kan kalau lidi satu gampang dipatahkan. Tapi kalau diikat menjadi sapu, nah itu perlu ekstra keras untuk mematahkannya gitu kan. Nah, itu saya sepakat sekali bahwa kita mengkritisi itu memang sebaiknya jangan satu-satu. Kalau kita bisa tergabung dalam sebuah kelompok, konsorsium atau apapun namanya, selain lebih powerful juga lebih lebih susah dihancurkan. Ya tentu kita tetap bermohon pada Allah agar Allah memberikan pertolongannya. Yang kedua, tadi sudah singgung oleh teman kita tadi Ahmad Wazinuddin, bagaimana Prabowo mengatakan emang lu doang yang kerja. Yang mau kerja sama ikut sama-sama, yang nggak mau kerja sama ya sudah nggak apa-apa. Nonton di pinggir aja. Penonton yang baik jangan ganggu-ganggu kami mau kerja. Nah ini kan
hampir setali 3 orang dengan ucapan-ucapan yang selama ini dilontarkan oleh biang toksik. Kalau teman kita bilang toksik, saya mengatakan biang toksik, paling tidak ada 2 alasan tadi kan toksiknya itu. Nah, seperti itu. Untuk sekelas Prabowo, ditambah sebelumnya ada siapa namanya Bambang Susatyo ya, yang mengatakan bahwa kelak pemerintahan tidak perlu ada oposisi, yang diperlukan adalah kerjasama, gotong royong. Maksudnya apa? Supaya nggak ada yang ngawasi, supaya kalian bisa terus melanjutkan perampokan sumber daya alam, ya, supaya kalian terus bisa bagi-bagi kemaksiatan gitu ya, karena itu kan kemaksiat itu ya. Sementara rakyat kita cuma jadi penonton dan membayar pajak, aneka pajak, serta membayar harga-harga barang lebih tinggi daripada seharusnya. Nah, ini hal-hal yang harus kita kritisi. Karenanya judulnya bagus banget kan ini kan. Apa, aduh, saya agak muter-muter ya karena pinggang saya. Regulasi bersama advokat aktivis ulama dalam masyarakat sipil. Ya, penegasan sikap kritis dan korektif. Nah, itu kan deklarasi bersama itu menarik kan terhadap kekuasaan Prabowo Gibran. Jadi memang kita harus tetap bunyi, terus suarakan kebenaran seperti kata Bang Egi tadi dikatakan. Kalau kita kutip surat Al-Isra ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Memang Allah janjikan kebatilan itu pasti hilang. Innal batila kana zahuqa, pasti hancur, pasti sirna itu dijamin oleh Allah. Tapi ayat di depan kul, katakanlah Muhammad ja'al haqqu, datangkan kebenaran, tampilkan kebenaran, suarakan kebenaran, perjuangkan kebenaran, kan begitu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tercerai-berai. Itu kata, masya Allah, itu salah satu manusia yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, kan begitu kan, udah pasti benarnya. Amirul Mukminin juga. Nah, jadi kalau orang-orang yang benar, orang-orang soleh, orang-orang baik diam saja, maka kebatilan, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman akan semakin merajalela. Nah, pada porsi inilah kita mengambil posisi ya. Walaupun peran sejarah ini, walaupun mungkin nanti skalanya efektivitasnya tidak beda dengan kisah burung pipit yang meneteskan air dari paruhnya di atas kobaran api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Sehingga cicak berkata, Pipit lo bego banget sih. Mana mungkin api yang berkobar-kobar mati dengan air dalam paruhmu yang kecil itu. Orang akan mengatakan begitu. Japri saya juga, bang, udah bang, percuma bang, bunyi-bunyi. Ini rezim zalim, ini rezim dajjal. Nanti abang malah ditangkap, udah percuma, memang. Tapi karena ini tuntutan perintah Allah, dan kita yakin Allah pasti punya rencana-rencana dengan setiap perintahnya, yang pasti itu kebaikan buat kita, kita lakukan peran itu. Dan memang Allah tidak bertanya pada kita, kenapa kamu tidak menang perang? Kenapa kamu tidak bisa mengalahkan musuh kamu? Bukan. Yang Allah pertanyakan, kenapa kamu tidak ikut perang? Kenapa kamu tidak berangkat? Dalam Al-Baqarah ayat-ayat berapa itu? Wah, disebutkan bagaimana Allah ternyata menyebutkan bahwa memang Allah memberikan rasa enggan, rasa ogah, rasa takut pada kaum munafik untuk tidak berangkat berjihad. Mereka datang pada Rasul dengan berbagai alasan, nanti rumah saya bagaimana, kalau masuk maling dan sebagainya. Tapi Allah dikasih tahu Rasulullah SAW bahwa mereka memang tidak ingin berangkat, sehingga Allah tambahkan rasa enggan tadi dalam hati mereka. Dan kita berlindung semua kepada Allah SWT. Semoga Allah masukkan kita dalam radar, sehingga kita terpilih menjadi bagian dari pejuang-pejuang kebenaran. Dan satu lagi sebagai penutup, selain kita lakukan persiapan-persiapan, ya, mengasah kemampuan, belajar apa segala macam, juga mempersiapkan dan memantaskan diri. Memantaskan diri ini penting, saudara sekalian. Ya, betul. Sehingga Allah bilang, kenapa kamu nggak pantas ikut pasukan ini, Jundullah. Ya Allah, saya daftar, saya berani, saya kuat. Kamu nggak pantas. Ini bukan GR ya? Bukan. Kita kan semua berharap sebab Allah masukkan. Karena nggak pantas. Karena untuk menjadi pejuang kebenaran itu orang-orang terpilih. Fir'aun itu dikirimkan oleh Allah Musa alaihissalam, bukan Korun, Haman dan sebagainya. Musa yang dipilih dan siapa? Saudaranya Harun. Namrud itu yang dikirim pada Allah oleh Allah itu adalah
Ibrahim, karena orang-orang itu terpilih. Nah, itu kita memantaskan diri. Dimulai dengan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal dan seterusnya sebelum. Bahkan dari sebelumnya, ya kan? Astagfirullahaladzim. Dari ayat sebelumnya, Ustaz, akini salah lilukli samsi, kesakilail waqt dan sebagainya. Nah, itu saja Bang Ahmad Kosinudin, makasih kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita kalau ada kesempatan kita akan kembangkan dalam eksplorasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.